Menjadi bijaksana dengan filsafat, bab 5. Banyak orang yang menilai bahwa mendalami filsafat atau menghayati hidup ala seorang filsuf adalah sesuatu yang kurang kerjaan, melangit, tidak realistis, terlalu bulat dan muter-muter, neko-neko dan tidak jelas maunya, bikin pusing, membuat susah hal-hal yang mudah dan lain sejenisnya. Ada sebuah cerita dari seorang filsuf bernama Bertrand Russell tentang betapa menjengkelkannya seorang filsuf itu. Seorang lelaki berdiri di ujung jalan yang bercabang. Ia bertanya kepada seorang filsuf yang sedang berdiri di sana, "Jalan mana yang menuju kota A?" Sang filsuf menjawab, "Maksudnya salah satu dari dua jalan ini." Ya. "Dan Anda ingin ke kota A?" tanya sang filsuf lagi. Ya. Berarti Anda ingin mengikuti salah satu dari dua jalan ini untuk menuju kota A." Karena mulai tidak sabar, lelaki itu berkata, "Ya, jalan mana yang menuju ke kota A?" "Mengapa Anda yakin kalau salah satu dari jalan ini menuju ke kota A?" tanya filsuf itu lagi. Lelaki itu pun kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada agak tinggi, "Anda tahu atau tidak?" Harus diakui bahwa beberapa kesan miring terhadap filsafat bukannya tanpa alasan. Beberapa fakta dan fenomena yang muncul dalam ranah filsafat memang bisa mengundang komentar-komentar tersebut. Namun perlu dicatat bahwa seandainya pun ada kesan filsafat itu ruwet ataupun tidak karuan, hal itu biasanya berawal dari misi dan tujuan filsafat, yakni untuk menggali dan memahami sesuatu secara komprehensif dan mendalam. Di sisi lain, sebagian besar manusia lebih suka berpola pikir praktis dan sederhana. Tidak mengherankan jika kemudian apa yang dilakukan oleh filsafat itu dipandang sebagai cari-cari masalah belaka. Persepsi miring tersebut apabila dicermati bisa berarti dua hal. Pertama, persepsi tersebut bisa jadi merupakan sebentuk kegagalan para filsuf dalam menjalankan visi dan misi kefilsafatan. Sebagaimana dipaparkan di muka, filsafat pada awalnya bertujuan untuk menjernihkan dan meluruskan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berjalan secara tidak seharusnya. Dan yang kedua, berkembangnya sikap apatis dan apologis bahwa filsafat itu ruwet dan sia-sia saja, sehingga membuat banyak orang enggan dan merasa alergi dengan filsafat tanpa tahu secara pasti apa dan bagaimana filsafat itu. Apabila dilacak dari akar katanya, philosophia, filsafat sering didefinisikan secara ringkas sebagai cinta kebijaksanaan. Definisi tersebut penting untuk dicatat, khusus bagi orang yang salah persepsi sejak awal. Jadi, filsafat pada awalnya adalah sebentuk rasa cinta kepada kebijaksanaan. Bukan kepada rasio, bukan kepada kerumitan berpikir, atau bukan kepada segala alur logika yang jelimet. Meskipun hal-hal tersebut sekali juga terlibat, tetapi tetap dalam kerangka aslinya, yakni kerangka kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu? Mungkin kita agak sulit untuk memahami secara tepat maknanya, karena ternyata kata tersebut sering dimanipulasi untuk meredam protes atau sebagai strategi untuk lepas dari tanggung jawab. Pemerintah sering memakai kata kebijaksanaan, misalnya ketika ingin menaikkan harga BBM, atau menyuruh orang membayar pajak. Lihatlah misalnya headline sebuah surat kabar yang bertuliskan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, menaikkan harga BBM, atau spanduk besar di tepi jalan, "Orang bijak taat pajak," dan yang semacamnya. Contoh lain misalnya ketika seorang mahasiswa yang mendapat nilai rendah dari dosen atau pengangguran yang melamar pekerjaan dan ditolak kemudian merengek, "Mohon kebijaksanaannya, Pak." Kebijaksanaan atau biasa juga disebut wisdom memang berkonotasi sangat positif dalam keseharian kita. Walaupun jelas tidak banyak orang yang berusaha secara intensif melacak apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu. Kata tersebut dalam kesehariannya lebih sering diartikan sebagai kebaikan praktis, kemurahan hati atau tindakan yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemaknaan seperti itu tentunya tidak salah, meskipun harus diakui masih terasa reduktif. Dalam Oxford Dictionary, kata wisdom atau kebijaksanaan antara lain diartikan sebagai experience and knowledge together with the power of applying them is critically of practically. Pengalaman dan pengetahuan yang sekaligus diiringi kemampuan untuk menjalankannya, baik secara kritis maupun praktis. Perhatikanlah dari definisi tersebut kita bisa menemukan setidaknya 4 kata kunci untuk memahami kebijaksanaan, yaitu pengalaman, pengetahuan, kritis, dan praktis.
Definisi tersebut menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan kebijaksanaan itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang diawali dengan usaha untuk berpikir secara jernih dan kritis, serta mempertimbangkan pengalaman yang pernah dirasakan. Ringkasnya, sebuah tindakan termasuk kategori bijaksana jika tindakan itu diawali dengan langkah berpikir dulu secara jernih, kritis, dan sistematis. Selain itu, dalam aktivitas berpikir tersebut juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya hingga akhirnya memutuskan tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Seorang teolog filsuf bernama Reinhold Niebuhr pernah berdoa meminta kebijaksanaan seperti ini. God give us the serenity to accept what cannot be changed. Give us the courage to change the world. Shall be changed. Give us the wisdom to distinguish one from the other. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketabahan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk membedakan salah satu dari keduanya. Menarik sekali apabila kita cermati ungkapan doa Niebuhr. Dalam doanya ia seakan mengingatkan bahwa hidup ini pada dasarnya berisi dua hal. Yang pertama, segala yang tidak bisa diubah seperti takdir, kepastian, Tuhan, mengapa aku lahir di Mojokerto? Mengapa pakku A dan ibuku B? Mengapa aku tidak secantik artis A dan tidak segagah bintang film B dan sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa diubah. Untuk menghadapinya kita hanya bisa memohon ketabahan dan kekuatan untuk menerima. Di sisi lain ada pula dimensi kedua, yaitu segala hal yang seharusnya kita ubah karena berada dalam jangkauan kita ataupun dalam kontrol kita. Misalnya mengapa aku sering bohong, mengapa aku malas bekerja, mengapa aku kalau bicara kasar dan lain sejenisnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya berada dalam jangkauan kita ataupun kontrol kita untuk mengubahnya. Maka untuk menghadapi hal semacam itu, kita meminta kepada Tuhan berupa kemauan, keberanian, dan ketakutan untuk mengubahnya ataupun ketabahan. Nah, pasti kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara hal mana yang harus diubah dan hal mana yang harus diterima begitu saja? Apakah kriteria-kriteria tertentu? Problem inilah yang kiranya paling berat karena ternyata tidak banyak orang yang tahu hal mana di dalam hidupnya yang harus diubah atau hal yang seharusnya diterima begitu saja. Kesalahan deteksi atas masalah tersebut seringkali berakibat fatal jika hal yang seharusnya diterima begitu saja tetapi justru diupayakan untuk diubah atau sebaliknya. Pasti akan memunculkan kekacauan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Karena itulah setiap orang memerlukan kebijaksanaan. Satu kata yang harus kita cintai sebagai syarat minimal untuk menjadi penghuni dunia filsafat. Hidup secara bijaksana sebenarnya hidup dalam kondisi dan posisi yang pas. Pas di sini dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak kurang dan tidak lebih. Pas juga berarti bagaimana kita hidup tanpa melampaui batas-batas kewajaran sekaligus kita bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Gampangnya, hidup secara bijaksana dalam arti pas adalah bagaimana cara menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam banyak pemikiran besar dan termasuk juga dalam ajaran banyak agama, cara yang pas sering disimbolkan sebagai posisi tengah. Sebaik-baiknya urusan adalah tengah-tengahnya. Posisi tengah maksudnya adalah posisi yang seimbang, proporsional, adil, tidak berlebihan. Di sisi lain, menjadi bijaksana juga berarti menjadi tahu serta paham porsi dan posisi dalam kehidupan. Siapa saya, mengapa saya ada, apa tujuan saya, mengapa saya ada di sini. Apa yang harus saya lakukan di sini? Pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu cari jawabannya. Apabila telah menemukan jawaban yang tepat, kita harus bertindak dan berperilaku berdasarkan jawaban yang kita temukan itu secara tepat, tanpa berlebihan. Apabila kita jeli, sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan-pernyataan awal di dunia filsafat sebagaimana disebut di bagian awal buku ini. Setiap orang adalah individu yang unik, serta memiliki karakter dan ciri khas sendiri-sendiri. Namun setiap orang juga tidak hidup sendiri. Ia pasti berhubungan dengan individu lain dalam masyarakatnya. Ia berhubungan dengan lingkungan semesta, tempat hidup yang kehidupannya. Ia juga berhubungan dengan misteri-misteri kehidupan yang tidak semua bisa dipahaminya, seperti agama, Tuhan, dan sebagainya. Dalam posisi seperti itu, tentunya setiap orang kemudian dituntut untuk mampu memosisikan dirinya secara proporsional, tahu batas antara dirinya dan hal-hal lain di luar dirinya, serta bertindak dan berperilaku secara tepat dalam kerangka batas yang dimilikinya tersebut. Itulah kebijaksanaan.
Kondisi semacam itu meniscayakan kemampuan manusia dalam dua hal. Yang pertama, kemampuan berefleksi, bernalar dengan menggunakan segenap kemampuan intelijensinya untuk merumuskan posisi dan peran apa yang harus ia mainkan dalam kehidupan. Dalam rangka refleksi tersebut, seseorang dituntut tidak hanya mampu mendayagunakan akal pikirannya, namun ia juga dituntut untuk mengoptimalkan segenap daya intelijensi yang ia miliki, seperti intuisi, naluri, hati nurani, dan pengalaman hidup yang pernah ia alami. Kedua, kemampuan memutuskan dan selanjutnya menjalankan keputusan tersebut dalam tindakan nyata berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan sebelumnya dan mempertimbangkan pula konteks tempat tindakan tersebut dilakukan. Ada satu hal lagi yang perlu dicermati dalam proses refleksi sebelum melakukan tindakan tersebut, yaitu mempertimbangkan konsekuensi, dampak, ataupun akibat dari tindakan yang akan diambil. Ketika seseorang melakukan refleksi demi satu aksi tertentu, dalam refleksi tersebut seseorang harus melibatkan pengalaman masa lalunya. Selain itu, ia juga harus melibatkan prediksi-prediksi atas konsekuensi yang harus ditanggung jika tindakan tertentu kemudian diputuskan untuk dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa ketika satu tindakan sudah diambil, pertanggungjawaban harus dibuat. Apabila seseorang memutuskan satu tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, ia akan kesusahan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan seandainya terjadi sesuatu di luar perhitungannya. Disinilah perlunya pertimbangan masa lalu seperti tersebut di atas. Di samping sebagai masukan alternatif tentang tindakan apa yang harus diambil atau tidak diambil, juga sebagai pelajaran tentang konsekuensi apa saja yang mungkin muncul dari satu tindakan tertentu. Kemampuan refleksi dan kemampuan aplikasi di atas apabila dirujukan dengan situasi manusia yang senantiasa dinamis, maka akan membawa kita pada suatu kesimpulan. Kesimpulan bahwa kegiatan merefleksi, memutuskan, dan melakukan tindakan nyata tersebut juga beraspek progresif, dalam arti harus selalu dilakukan dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia senantiasa berkembang dan perubahan demi perubahan senantiasa terjadi. Akibatnya apabila di satu titik saja kita berhenti sebentar, bisa dipastikan bahwa kita akan tertinggal oleh dinamika zaman. Konsekuensinya, refleksi dan penetapan keputusan terhadap berbagai aspek kehidupan kita harus pula dilakukan secara terus-menerus agar tidak kehilangan relevansinya dengan dinamika zaman. Apa yang kita putuskan hari ini sebagai hal yang tepat dan benar bisa jadi esok hari sudah tidak lagi sesuai. Apa yang kita anggap sudah tepat dan selayaknya demikian pada saat ini bisa jadi beberapa saat lagi sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, sebentuk kebijaksanaan pada masa lalu tidak selalu berarti kebijaksanaan juga pada masa kini. Di samping itu, waktu, ruang juga termasuk faktor yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan gaya hidup pas. Jika dalam perspektif waktu, orang harus menyadari bahwa kebijaksanaan dalam waktu tertentu bisa jadi bukan merupakan kebijaksanaan dalam waktu yang lain. Dalam perspektif ruang harus disadari pula bahwasannya kebijaksanaan di tempat tertentu belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Kebijaksanaan di kota A mungkin merupakan penindasan di kota B. Kebijaksanaan bagi seorang dewasa bisa jadi merupakan satu pembebanan bagi anak-anak. Kebijaksanaan bagi seorang wanita bisa merupakan pelajaran jika diterapkan kepada laki-laki. Maka dalam menemukan posisi dan keputusan yang pas, seseorang benar-benar dituntut untuk dapat mendayagunakan segenap potensi, pertimbangan, penalaran, dan prediksinya. Di sisi lain, apabila melihat betapa kemampuan dan potensi intelijensi manusia itu tidak hanya satu dalam kerangka kebijaksanaan, seseorang juga harus secara pas menentukan perangkat intelijensi mana yang harus dipakainya. Menurut A. Khalil Zubair, dalam bukunya Dimensi Etik dan Asketik Pengetahuan Manusia itu secara normal memiliki 5 alat yang menjadi sumber pengetahuan dalam kehidupannya. Kelimanya adalah indera, naluri, rasio, nurani, dan intuisi. Kelima alat tersebut memiliki fungsi, bentuk, dan jenis sumbangan pengetahuan yang berbeda-beda. Indera menggarap wilayah fisikal material, naluri menggarap potensi kemanusiaan untuk memahami pengetahuan tentang hidup dan kehidupan, rasio bekerja dalam wilayah pemahaman proses, sebab musabab, dan abstraksi. Nurani merupakan potensi manusia dalam pemahaman martabatnya sebagai makhluk spiritual serta pemahaman akan moralitas.
Sedangkan intuisi adalah potensi manusia untuk memahami dimensi transenden dan kehidupannya. Kapan seseorang harus menggunakan rasionya? Kapan ia cukup memakai inderanya, atau kapan pengetahuan intuitif itu diperlukan? Semuanya memerlukan kebijaksanaan dalam memutuskannya. Pada banyak kasus, berbagai keruwetan terjadi karena banyak orang tidak mampu memilah dan memilih perangkap pengetahuan yang harus ia pakai. Ada kalanya wilayah moralitas dipahami dengan rasio, wilayah intuitif dipahami secara indrawi, atau wilayah naluri untuk bertahan hidup dipahami secara matematis. Tentu saja cara pandang yang salah wilayah itu tidak sama sekali tidak berguna. Hal itu disebabkan dengan cara pandang yang beragam akan muncul pula banyak pengetahuan dan horizon baru. Namun harus diakui juga bahwa salah wilayah tersebut apabila jika kemudian dilanjutkan dengan aplikasi praktis, pada gilirannya akan masuk kategori tidak bijaksana. Ketika kita menjumpai anak-anak jalanan yang mengemis, ketika kita melihat seorang yang tidak makan 3 hari kemudian mencuri makanan tetangganya, ketika kita mendapat telepon dari ibu yang jauh dari sana karena ia merasa mendapat firasat buruk mengenai kita, ketika ada teman kita mau mengumpulkan uang untuk biaya operasi plastik agar wajah mirip bintang film dan sebagainya, bagaimana reaksi kita, apa komentar kita, perangkat pengetahuan apa yang akan kita pakai? Ironis sekali jika melihat bahwa dalam sejarah manusia pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki manusia ternyata tidak maksimal. Dalam periode sejarah atau wilayah geografis tertentu biasanya selalu saja salah satu alat yang mendapat prioritas utama sedangkan perangkat yang lain tidak terurus. Timur terkenal dengan intuisinya, Barat terkenal dengan rasionalnya, para ilmuwan terkenal dengan rasional indrawi ilmiahnya, dan rohaniawan terkenal dengan spiritual intuitifnya. Dapat dipastikan bahwa ketika sebuah gaya berpikir tertentu menjadi populer atau menjadi paradigma, gaya berpikir dan cara bernalar yang lain akan terjejeh atau dianggap tidak kompeten. Ringkasnya, makhluk bernama manusia yang sudah mengeksplorasi luar angkasa itu ternyata masih belum optimal mengenali dan mendayagunakan potensi dirinya. Akan halnya filsafat sendiri yang pada mulanya merupakan sebentuk cinta kebijaksanaan pada perkembangan hingga saat ini sering menjadi tidak bijaksana, karena selalu dikonotasikan sebagai kemampuan berefleksi secara rasional dan meremehkan perangkat berefleksi yang lain. Tidak mengherankan bila kemudian cita-cita universalitas dan komprehensivitas pemikiran-pemikiran kefilsafatan menjadi sangat artifisial. Dari totalitas intelijensi manusia yang tidak hanya satu tersebut kemudian direduksi menjadi satu fakultas saja, yaitu fakultas rasional. Apakah tidak ada filsuf yang menggarap wilayah lain? Jelas ada. Namun lagi-lagi para filsuf tersebut juga terjebak pada lubang yang sama, yaitu reduksi manusia ke dalam satu wilayah saja. Empirisme menekankan pada pengetahuan indrawi, intuisionisme memfokuskan pada intuisi saja, demikian pula dengan filsafat yang menggarap wilayah nurani dengan filsafat moral atau insting naruliyah untuk hidup. Sebenarnya tidak salah karena kondisi kodrati manusia bagi seseorang untuk hanya bisa melihat dari satu perspektif, tetapi ketika tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang memahami sesuatu dari satu perspektif saja kemudian menyatakan bahwa realitas yang ia pahami secara total sebenarnya adalah seperti dalam perspektifnya. Jika hal itu yang terjadi, muncullah reduksi. Reduksi sangat memungkinkan melahirkan klaim kebenaran bahwa perspektifnya lah yang paling benar. Seorang bijaksana yang berparadigma pas dituntut untuk tahu dan bisa menentukan perspektif mana yang harus dipakai untuk menghadapi persoalan tersebut. Mengapa harus perspektif ini bukan perspektif yang lain? Bijaksana dalam paradigma pas juga berarti tidak mengharuskan dirinya senantiasa berada dalam perspektif tersebut dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Dengan cara pandang seperti itu, seorang yang bijaksana tidak akan terjebak pada reduksi. Ia pun sekaligus tidak melantur dengan memakai perangkat intelijensi yang tidak pada tempatnya berhadapan satu masalah. Mungkin karena paradigma berpikir dan bertindak bijaksana secara pas itulah yang membuat banyak orang merindukan filsafat pada saat ini. Kerinduan untuk mengembalikan filsafat pada makna aslinya, cinta pada kebijaksanaan, bukan sekedar cinta pada pemikiran yang rasional. Satu di antara orang-orang tersebut adalah Fridtjof Schuon,
yang dalam The Transfiguration of Man berkata, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mengembalikan kata filsafat pada makna aslinya. Filsafat cinta akan kebijaksanaan, yaitu ilmu mengenai segala prinsip yang fundamental. Ilmu ini beroperasi dengan memakai juga intuisi yang merasa dan bukan semata-mata dengan akal yang menyimpulkan.